Di awal film kita diperkenalkan dengan Ragam, seorang bos mafia paling ditakuti. Tidak hanya ditakuti oleh para warga biasa, tapi Ragam juga ditakuti oleh pihak kepolisian. Karena selain sangat berkuasa, Ragam juga menguasai bela diri Muay Thai. Pada adegan lain kita diperkenalkan dengan Sia, seorang aktris yang sedang naik daun. Saat itu Sia sedang syuting film aksi. Selesai syuting, lokasi itu didatangi oleh Ragam dan anak buahnya. Kedatangan mereka semua adalah untuk menagih hutang kepada ayah Sia yang diketahui bernama Kurana. Karena Kurana tak mampu membayar hutangnya, Ragam malah nekat menculik putrinya yaitu Sia. Malam itu juga Ragam membawa Sia ke Thailand menggunakan pesawat pribadinya. Kemudian Ragam mengurung Sia di sebuah gedung paling tinggi dengan penjagaan super ketat. Kurana lantas melapor ke polisi terkait anaknya yang diculik. Akan tetapi polisi yang sudah disogok oleh Ragam menolak memproses laporan dari Kurana. Tak putus asa sampai di situ, Kurana dan sahabatnya meminta bantuan seorang menteri. Tapi sama saja, si menteri ini juga sudah disogok oleh Ragam. Tak menyerah sampai di situ, Kurana lantas meminta bantuan kedutaan India yang ada di Thailand. Tapi pihak kedutaan tidak bisa berbuat apa-apa, karena kasus semacam ini biasa ditangani oleh Interpol. Di tengah keputusasaannya itu, Kurana teringat akan Roni, seorang master bela diri yang sangat disegani di India. Dalam hal berbaku hantam, Roni tidak pernah kalah walau sekalipun. Sedangkan Roni sendiri saat ini sedang berada di rumah sakit untuk menjenguk adik angkatnya yang sedang menderita penyakit langka, yang membuat si adik kesulitan dalam berbicara. Agar bisa sembuh, si adik harus segera dioperasi pita suaranya. Tapi sampai saat ini Roni masih belum punya uang yang cukup untuk menutupi biaya operasi yang sangat mahal. Lalu tak lama kemudian Roni dihampiri oleh teman Kurana. Ia meminta bantuan Roni untuk menyelamatkan Sia. Dan ia berjanji akan membayar Roni sebanyak 400.000 rupiah. Walaupun sedang butuh uang, Roni terpaksa menolak pekerjaan tersebut. Karena ternyata Sia adalah mantan pacar Roni. Dan Roni sudah bertekad tidak mau lagi ada urusan apa-apa dengannya. Tapi setelah berpikir cukup panjang, pada akhirnya Roni menerima pekerjaan tersebut. Karena selain butuh uang, Roni juga tidak tega kepada Sia yang saat ini sedang dalam bahaya. Meskipun sudah lama putus, ternyata sampai saat ini Roni masih menyimpan perasaan terhadap Sia. Malam itu juga Roni langsung berangkat ke Thailand sembari mencari tahu lokasi markas Ragam untuk menyelamatkan Sia. Di dalam perjalanan, Roni kembali mengenang saat pertama kali ia bertemu dengan Sia, yaitu di sebuah kereta api beberapa tahun yang lalu. Pertama kali bertemu, Roni sudah langsung jatuh cinta kepada gadis cantik tersebut, di mana waktu itu Sia masih belum menjadi artis terkenal. तुम फिनिश करो तो चल बेटा आगे बढ़। Namun di waktu yang sama, Ragam juga berada di kereta api tersebut. Sama seperti Roni, Ragam juga langsung jatuh cinta kepada Sia saat pertama kali melihatnya. Akan tetapi karena ketinggalan kereta, Roni harus berpisah dengan Sia. Pada malam harinya terlihat Ragam sedang makan malam bersama ayahnya. Ternyata ayah Ragam adalah master bela diri yang mengelola sebuah dojo. Ia diketahui bernama Guru Sami. Di keesokan harinya, Roni mendatangi dojo Guru Sami untuk mengantar surat wasiat dari almarhum ayahnya. Setibanya di dojo tersebut, Roni tampak terkagum-kagum melihat situasi latihan di sana. Ternyata ayah Roni adalah sahabat dekat Guru Sami. Si ayah meminta bantuan Guru Sami untuk melatih Roni agar menjadi orang yang lebih baik dalam hal bela diri serta dalam hal adab dan etika. Karena selama ini Roni selalu menggunakan kemampuan bela dirinya untuk membuat onar serta pamer kekuatan.
Seperti yang Roni lakukan saat ini, yaitu pamer gerakan bela diri di depan semua murid Guru Sami. Guru Sami berusaha menegur Roni, tapi Roni tak menghiraukannya. Hingga inilah yang Guru Sami lakukan. Only जब मुझे कोई उंगली करता है, उंगली मत करो. Pada akhirnya Roni pun terpaksa patuh dengan semua aturan dari Guru Sami. Dan mulai saat itu Roni harus belajar hidup sederhana. Padahal selama ini Roni sudah terbiasa dimanjakan dengan kemewahan dari ayahnya yang seorang komandan pasukan khusus. Sementara itu Ragam dan para anak buahnya sedang ikut lomba mengayuh perahu. Melihat Sia di antara para penonton, Ragam malah jadi semakin bersemangat untuk memenangkan lomba tersebut, yaitu untuk menarik perhatian si gadis cantik itu. Tapi saat sudah menang, Ragam kembali kehilangan jejak Sia. Ternyata saat ini Sia sedang berada di pasar dan tak sengaja bertemu dengan Roni. Ternyata Sia juga sudah jatuh cinta kepada Roni saat pertama kali bertemu dengannya di kereta. Tapi sama seperti cewek-cewek pada umumnya, Sia juga memakai jurus andalan, yaitu jurus jual mahal. मिलने की कोई खास वजह? तू सच्ची बहुत आगे. मेरा कोई कनेक्शन है, हम अपने आप में जाएंगे. Pada malam harinya terlihat Ragam sedang berlatih bela diri dengan menggunakan senjata pedang. Namun di tengah latihan fokus Ragam sempat terganggu karena membayangkan sosok Sia, sehingga dirinya sempat terluka oleh pedang lawan. Membuat Ragam sangat emosi, lalu inilah yang ia perbuat. Kalau tidak segera dicegah oleh Guru Sami, mungkin si lawan sudah tewas oleh kebrutalan Ragam. Karena bangun kesiangan, Roni kembali dihukum oleh Guru Sami dengan mengerjakan berbagai hal yang biasa dilakukan oleh pembantu. Roni sempat mengeluh dengan beratnya hukuman yang ia terima. Tapi tanpa Roni sadari dirinya sedang dilatih oleh Guru Sami lewat hukuman-hukuman tersebut, yaitu latihan kekuatan fisik serta sejauh mana kesabaran Roni dalam menjalani hukuman tersebut. Berpindah ke Sia yang bersiap-siap akan pergi untuk bertemu dengan Roni. Di saat yang sama Ragam dan anak buahnya datang. Kedatangan Ragam tak lain adalah untuk meminang Sia. Awalnya Kurana menolak lamaran tersebut karena anaknya yaitu Sia belum siap untuk menikah. Karena Sia harus mengejar mimpinya dulu sebagai seorang artis. Tapi setelah Ragam memberikan uang mahar sebanyak 400.000 rupiah, Kurana langsung setuju. Don't mind. शादी का मुहूर्त निकालो. Singkat cerita, Sia dan Roni bertemu di sebuah mercusuar. Karena sudah sama-sama saling jatuh cinta, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menjadi pasangan kekasih. Dan sejak saat itu Sia dan Roni menjadi semakin sering bertemu. Bahkan Sia memberikan cincin pemberian ayahnya kepada Roni, yaitu sebagai lambang cinta suci mereka berdua. इससे कभी मत. तू बहुत आगे जा रहा है, हाँ? कोई होटल नहीं. Tak lama kemudian Roni pulang dalam keadaan mabuk. Melihat itu Guru Sami pun marah dan kecewa kepada Roni. Karena bukannya fokus berlatih, Roni malah asik pacaran dan juga mabuk-mabukan. Roni juga kecewa kepada Guru Sami yang enggan melatih dirinya seperti murid-murid yang lain. Sebaliknya Guru Sami malah memperlakukan Roni layaknya seperti seorang pembantu di dojo ini. Mendengar itu Guru Sami langsung mendekati Roni, lalu inilah yang ia perbuat. Akibat terkena jurusan dari Guru Sami, Roni malah langsung sadar dari mabuknya. Dan setelah Roni sadar, Guru Sami langsung menyerangnya. Anehnya Roni mampu menangkis setiap serangan dari Guru Sami. Akhirnya Roni sadar kalau selama ini sebenarnya ia sudah dilatih oleh Guru Sami walaupun secara tidak langsung, yaitu lewat hukuman dengan bekerja seperti pembantu di dalam dojo bela diri ini. Dan sejak malam itu Roni semakin hormat dan patuh kepada Guru Sami.
Roni pun berjanji akan selalu menjadi murid yang berbakti. Dari hari ke hari, Roni semakin giat berlatih dan bekerja. Karena kegiatan tersebut sama-sama bermanfaat bagi Roni untuk mengembangkan seni bela dirinya. Alhasil setelah berbulan-bulan berlatih, kemampuan bela diri Roni semakin meningkat pesat. Berkat kegigihan dan ketekunan Roni dalam berlatih, Guru Sami semakin bangga kepadanya. Bahkan Ragam pun juga ikut memuji Roni, yang memiliki sikap teguh dan pantang menyerah. Dan di hari berikutnya, Roni kembali berkencan dengan Sia. Kurana yang mengetahui itu langsung menentang hubungan tersebut. Apalagi setelah ia melihat cincin pemberiannya dipakai oleh Roni. Secara terang-terangan Kurana meminta Roni agar menjauhi anaknya mulai saat ini. क्या एडवाइस मुझे जानना है हट Kemudian Kurana mendatangi Ragam di dojo, melapor terkait Roni yang telah merebut Sia dari tangan Ragam. Mendengar itu tentu Ragam menjadi sangat marah dan berniat untuk membunuh Roni. Guru Sami yang kebetulan melintas mendengar ucapan dari Ragam. Jelas Guru Sami sangat marah dan kecewa dengan anaknya itu. Karena sejak kecil Guru Sami tidak pernah mendidik Roni untuk menjadi orang yang jahat. Guru Sami juga tidak senang dengan Ragam yang menjadi seorang bos mafia dan menjalankan bisnis barang haram. Menanggapi itu, Ragam lantas mengajak Guru Sami untuk makan siang sekaligus untuk meminta maaf. Tapi ternyata secara diam-diam Ragam telah menaruh racun ke dalam makanan ayahnya itu. Dari sini kita semakin diberitahu kalau Ragam adalah orang yang sangat brutal, yang tidak akan segan-segan untuk menghabisi siapapun, yang berani macam-macam dengan dirinya termasuk ayah kandungnya sendiri. Setelah berhasil menghabisi ayahnya sendiri, Ragam langsung menugaskan para anak buahnya untuk menculik adik angkat Roni. Saat ini Roni sedang bersama si adik angkat. Lalu tak lama kemudian para anak buah Ragam datang dan langsung menculik adik angkat Roni. Roni berusaha menolong si adik, tapi para anak buah Ragam malah melempar adik Roni layaknya sebuah bola. Sampai pada akhirnya kepala adik Roni terbentur ke sebuah mobil. Melihat itu tentu Roni sangat marah, hingga pada akhirnya ia pun membrutal. Langkah Roni sempat terhenti ketika anak buah Ragam mengancam akan melempar si adik dari atas jembatan. Namun pada akhirnya Roni berhasil mengelabui para anak buah Ragam dan berhasil menyelamatkan si adik. Namun di waktu yang sama Ragam kembali menugaskan para anak buahnya untuk mengepung Roni dan adiknya. Tapi Roni yang merupakan murid terbaik Guru Sami berhasil mengalahkan mereka semua dengan cara brutal hanya dengan seorang diri saja. Sebenarnya Roni sudah bersiap-siap ingin menghabisi mereka semua, tapi dicegat oleh si adik angkat karena ia tidak mau Roni menjadi orang jahat. Namun tak lama kemudian Ragam datang dan langsung menghajar Roni. Ragam yang dilatih oleh Guru Sami bela diri sejak kecil mampu menumbangkan Roni dengan cukup mudah. Akan tetapi Roni tidak kehilangan akal. Ia langsung berlari ke pom bensin dan mengancam akan meledakannya. Tapi sebelum itu Roni ingin tahu terlebih dahulu kenapa Ragam berniat ingin menculik adik angkatnya. Ragam lantas menjawab, semua ini ia lakukan semata hanya sebagai sebuah ancaman agar Roni tidak meremehkan kekuasaannya dan agar Roni tidak lagi mendekati Sia. Mendengar itu Roni langsung menegaskan kalau dirinya dan Sia sama-sama saling mencintai. Apapun yang terjadi Roni tidak akan pernah meninggalkannya. प्यार करता हूं मैं उससे तू दे सकता
Hingga di keesokan harinya semua murid menghadiri pemakaman Guru Sami, termasuk Roni dan juga Ragam. Guru Sami dinyatakan tewas karena terkena serangan jantung. Berbeda dengan Roni yang terlihat santai, Roni justru terlihat sangat terpukul atas kematian Guru Sami. Apalagi Guru Sami sudah Roni anggap sebagai pengganti ayah kandungnya sendiri. किसी की बात नहीं मानी, जिंदगी भर नहीं उतार सकता। कड़ियल गुरु था। Tapi setelah upacara pemakaman selesai, para polisi malah datang untuk menangkap Roni akibat perkelahian kemarin. Padahal perkelahian tersebut dipicu oleh Ragam dan para anak buahnya. Saat dibawa ke kantor polisi, Roni berpapasan dengan mobil Ragam. Para polisi itu langsung hormat kepada Ragam. Akhirnya Roni pun sadar kalau para polisi ini sudah disogok oleh Ragam untuk meringkus dirinya. Di dalam mobil itu ternyata juga ada ayah Sia, yaitu Kurana. Untung saja Roni berhasil dibebaskan oleh Sia dengan uang jaminan. Roni langsung memberitahu Sia kalau ayahnya, yaitu Kurana, telah bersekongkol dengan Ragam untuk memisahkan Roni dan Sia. Maka dari itulah Roni berniat membawa Sia kabur keluar kota. Karena selain ingin menikahi Sia, Roni juga ingin melindungi adik angkatnya dari kebrutalan Ragam dan para anak buahnya. Akan tetapi Sia masih belum percaya ayahnya tega melakukan itu. Sehingga Sia pun ragu untuk kabur bersama Roni keluar kota. Akan tetapi Roni tetap akan menunggu Sia di stasiun esok pagi. Kalau Sia benar-benar mencintai Roni, Sia pasti akan datang menemuinya. समझो कि 6 बजे की ट्रेन है, वरना मैंने कभी सोचा। Setelah curhat kepada nenek dan ibunya, Sia pun akhirnya bertekad akan menemui Roni dan memulai lembaran hidup baru di luar kota. Kurana yang mendengar itu berusaha mencegah Sia, yaitu dengan sengaja membenturkan kepalanya sendiri. Kemudian Kurana mengaku di depan Sia kalau dirinya telah dipukul oleh Roni. Bukan hanya itu saja, Roni juga telah memulangkan cincin yang diberikan oleh Sia. Padahal cincin itu adalah cincin yang lain. Tanpa disangka Sia malah termakan dengan semua kebohongan ayahnya. Sia akhirnya bertekad untuk melupakan Roni dan lantas mengajak ayahnya pindah keluar kota untuk mengejar mimpinya selama ini, yaitu menjadi artis terkenal. Roni sendiri menunggu kedatangan Sia di stasiun. Namun sayangnya Sia yang sudah termakan hasutan Kurana menolak bertemu dengan Roni. Roni pun dapat menyimpulkan kalau Sia sudah tidak lagi mencintai dirinya. Dan sejak saat itu Roni pun bertekad untuk melupakan Sia dan tidak mau lagi ada urusan apa-apa dengan gadis itu. Lalu adegan film kembali ke masa sekarang, yang dimana Roni sudah sampai ke Thailand untuk menyelamatkan Sia. Sementara itu Ragam masih berusaha untuk mendapatkan cinta Sia, yaitu dengan cara membelikannya barang-barang mahal. Akan tetapi Sia yang bukan cewek matre menolak mentah-mentah pemberian dari Ragam. न्यू लाइफ कमाल है तुम्हारी। शांति ये मेरा क्या है? Berpindah ke Roni yang lantas memesan sebuah taksi untuk mendatangi salah satu tempat arena pertarungan liar milik Ragam. Uniknya, supir taksi ini ternyata adalah orang buta. Ia menyupir taksi tersebut dengan dipandu oleh adik iparnya. Setibanya di tempat tarung, Roni mengajak si supir taksi untuk masuk ke dalam untuk memasang taruhan atas nama Roni. Rupanya Roni berniat ingin menantang petarung terbaik di sana untuk berduel dengan dirinya. Roni rupanya cukup percaya diri bisa mengalahkan petarung terbaik ini. Dan benar saja, hanya dalam satu kali tendangan saja Roni berhasil menumbangkan lawannya. Alhasil si supir taksi buta menang banyak uang taruhan atas nama Roni. Ternyata Roni memang sengaja ikut bertarung untuk memancing Ragam keluar dari persembunyiannya. Dan benar saja, di keesokan harinya Roni yang berada di penginapan dikunjungi oleh para anak buah Ragam. Roni sendiri memang sudah mengantisipasi kedatangan mereka semua. Saat itu juga Roni menggiring mereka semua ke tempat yang lebih luas. Hingga di sanalah Roni bisa dengan leluasa membrutal.
Satu persatu para anak buah Ragam mampu Roni tumbangkan dengan menggabungkan gerakan bela diri dengan gerakan lompatan parkur. Di waktu yang sama, si supir taksi dan adik iparnya ditangkap oleh para anak buah Ragam. Untung saja Ragam berhasil menolong mereka berdua tepat waktu. Selain itu, Roni juga mendapat informasi terkait alamat tangan kanan Ragam yang diketahui bernama Kumar. Singkat cerita, Roni berhasil mencegat Kumar di rumahnya. Tanpa banyak bacot, Roni langsung bertanya terkait alamat lokasi keberadaan Ragam. Awalnya Kumar memilih bungkam, tapi setelah istrinya diancam oleh Roni, Kumar terpaksa buka mulut. Ragam sendiri berada di sebuah gedung pencakar langit. Di gedung tersebut dijaga oleh ratusan orang, mulai dari anggota gangster, mantan militer, hingga petarung jalanan. Jadi bisa dipastikan kalau gedung tersebut tidak mudah untuk disambangi. Sedangkan Sia dikurung di lantai 10. Di saat yang sama, Sia berusaha kabur. Namun sialnya, Sia malah tak sengaja dipukul oleh anak buah Ragam hingga tidak sadarkan diri. Ragam yang panik langsung menghubungi Kumar untuk menelpon ambulan dan membawa Sia ke rumah sakit. Roni yang mendengar itu lantas memaksa Kumar memberitahu alamat rumah sakit tersebut. Jika Kumar menolak memberitahu, Roni tidak akan segan-segan untuk menghabisi istrinya. Singkat cerita, Roni tiba di rumah sakit dengan diantar oleh si supir buta dan adik iparnya. Tanpa membuang waktu lagi, Roni langsung menyusup ke dalam rumah sakit tersebut dengan menyamar sebagai seorang dokter gadungan. Sampai pada akhirnya Roni berhasil menemukan keberadaan Sia. Time. Namun saat akan pergi, Roni dan Sia dicegat oleh Ragam dan para anak buahnya. Ragam dan para anak buahnya langsung mengeluarkan senjata masing-masing untuk menghabisi Roni. Roni yang tidak kehilangan akal langsung mengancam akan menghabisi Sia. Karena Roni tahu Ragam sangat mencintai Sia dan tidak ingin ia mati. Sehingga dengan terpaksa Ragam dan para anak buahnya langsung menjatuhkan senjata mereka. Saat akan kabur, Roni sempat dicegat oleh para anak buah Ragam. Namun pada akhirnya Roni berhasil membawa Sia pergi dengan dibantu oleh si supir buta dan adik iparnya. Sebelum kembali ke India, Roni dan Sia sempat berpamitan kepada si supir taksi buta dan adik iparnya karena telah banyak menolong mereka berdua. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, Sia lantas memberikan kalung mahal pemberian dari Ragam. Di dalam perjalanan, Sia dan Roni tidak saling bertegur sapa satu sama lain karena mereka berdua masih belum sempat meluruskan kesalahpahaman yang terjadi 4 tahun yang lalu. Keduanya hanya bisa saling melirik sembari mengingat kenangan manis di masa lalu. Setibanya di tempat persembunyian, keduanya sempat bertengkar dan saling menyalahkan satu sama lain atas kandasnya hubungan mereka berdua. Namun tak lama kemudian, Sia melihat cincin di jari Roni, pemberian dari Sia yang masih dipakai oleh Roni sampai saat ini. Yang mana itu artinya 4 tahun yang lalu Sia telah dibohongi oleh ayahnya. Pada akhirnya kesalahpahaman yang terjadi berhasil diluruskan. Roni dan Sia akhirnya saling memaafkan satu sama lain dan memutuskan untuk kembali bersama. Karena sesungguhnya mereka berdua memang masih saling menyayangi. Mereka berdua bahkan menolak kembali ke India dan lantas menetap di pinggiran kota Thailand dengan memulai hidup yang baru. Namun sialnya kebahagiaan itu tidak berlangsung lama ketika para anak buah Ragam datang menyerang. Setelah puas menghajar Roni, Ragam lantas menugaskan Kumar untuk menghabisinya sekarang juga. Setelah itu Ragam kembali membawa Sia ke dalam gedung.
Kemudian Ragam mengajak Sia menikah dan memulai hidup baru di Thailand. Tapi lagi-lagi Sia menolak karena dirinya yakin Ronnie masih hidup dan akan segera datang untuk menyelamatkannya. Mendengar itu Ragam malah tertawa karena dirinya telah menyaksikan sendiri Ronnie yang tertembak tenggelam di dasar laut. Dugaan Sia ternyata benar, Ronnie masih hidup dan langsung mendatangi gedung tersebut untuk menyelamatkan sang kekasih. Di dalam gedung itu, Ronnie harus berhadapan dengan ratusan orang anak buah Ragam. Tapi satu persatu dari mereka berhasil Ronnie ratakan. Dari monitor CCTV, Ragam melihat Ronnie yang ternyata masih hidup dan lanjut membrutal. Akhirnya Ragam sadar dirinya telah dikhianati oleh Kumar. Ternyata Kumar menembak Ronnie dengan peluru karet. Hal ini Kumar lakukan sebagai balas budi, karena Ronnie tidak jadi menghabisi istrinya. Ragam yang murka langsung menghabisi Kumar saat itu juga. Agar para anak buahnya semakin bersemangat, Ragam sengaja mengumumkan lewat speaker, siapa saja yang berhasil menghabisi Ronnie akan diberi imbalan $1 juta. Tapi di waktu yang sama, Ronnie juga semakin bersemangat membantai orang-orang yang berusaha mencegat langkahnya. Namun di lantai 8, Ronnie cukup kewalahan melawan mantan seorang petarung tingkat internasional. Tapi dengan tekad yang kuat, pada akhirnya Ronnie berhasil membantai si mantan petarung. Mengetahui itu tentu membuat Ragam semakin meradang. Hingga saat itu juga Ragam menugaskan anak buah terkuatnya untuk menghabisi Ronnie sebelum Ronnie berhasil naik ke lantai 10. Dalam pertarungan yang cukup sengit, pada akhirnya Ronnie berhasil mengalahkan si lawan. Tapi saat hendak membawa Sia pergi, Ronnie dihadang oleh musuh terakhir, yaitu Ragam. Ronnie yang sudah lelah dan terluka berhasil ditumbangkan oleh Ragam dengan cukup mudah. Ragam yang sudah berada di atas angin tanpa ragu memberitahu Ronnie kalau dirinya lah yang telah menghabisi Guru Sami, agar Ragam bisa dengan leluasa membrutal tanpa ada yang melarangnya. Mendengar itu tentu Ronnie menjadi sangat murka, sehingga secara otomatis ia mendapatkan tenaga baru untuk membalaskan dendamnya atas kematian Guru Sami yang sudah Ronnie anggap sebagai ayah kandungnya sendiri. Ragam sendiri baru mengetahui kalau Ronnie telah menguasai jurus pamungkas milik Guru Sami. Jurus pamungkas yang tidak pernah diajarkan oleh Guru Sami kepada Ragam. Karena Guru Sami yakin Ragam akan menggunakannya untuk melakukan kejahatan. Alhasil Ragam pun langsung tidak bisa berkutik menangkis jurus pamungkas tersebut. Setelah berhasil menghabisi Ragam, Ronnie dan Sia langsung kembali ke India. Dan Ronnie memutuskan untuk kembali membuka dojo bela diri milik Guru Sami. Sehingga pada akhirnya film pun selesai.